Waktu saya lihat TV gitu kan di sebelah kanan saya guys ya. Wah, ternyata tidak ke match kedua, ke wajah caster. Gak masalah, kita di sini ada di side-nya para KS Cloudbreed atau Via Lethal Assault. Lu sendiri lebih suka yang mana? Kalau menurut gua, kalau misalnya Lethal Assault bisa memposisikan penggunaan spell dari supportnya dengan sangat baik, gua ke Lethal Assault. Tapi kalau misalnya Cloudbreed tarik ulurnya bagus ya, tarik ulur buat ke distract biar Niachan-nya blunder, Cloudbreed pasti menang. Buat gua. Kalau menurut gua sendiri sih, gua the power of belief terhadap Harumi sih. Harumi tuh dari namanya aja udah harum gitu. Harum. Iya. Pasti ini akan menjadi kemenangan dan juga wangi-wangi untuk Via Lethal Assault. Gua yakin. Dan apalagi kan dia pakainya Hayate. Risetnya sesimpel itu ya. Thank you banget loh kata power of belief loh. Iya. Anda mau nge-break the power of belief. Ini susah kita. Iya, kita percaya dengan Tuhan aja berarti belief kan? Nah, seperti tapi nggak beda, ini levelnya beda ya. Beda level kepercayaannya kalau dengan Tuhan ya dengan Tuhan. Tapi ternyata 3 player ditarik begitu saja oleh Niachan. Niachan harus cabut ke belakang karena Death Skite-nya sudah cooldown lagi. Yang penting kan dia udah berhasil narik Sage Golem-nya nih. Itu yang menjadi satu concern-nya harusnya. Dan akhirnya mereka memiliki timing jungle yang lebih cepat dibandingkan KS Cloudbreed. Ditambah masih ada 2 camp juga yang belum di-clear nih sama tim KS Cloudbreed. Berarti Elandore at least di sini bisa mengamankan pit terlebih dahulu atau bahkan ngegeng lebih duluan dibandingkan dari kiranya. Ya betul banget, tapi memang di sini menurut gua dari KS Cloudbreed sendiri mereka harus tahu kapan-kapan. Maksudnya bukan kapan-kapan, kapan. Kita jadi nanya ke live chat gitu kan. Kapan gitu ya, Niachan bakal langsung mapping ke arah depan, tapi kita lihat Avelio langsung knockbackin Nightfall gitu aja. Macam bermain agresif, Mireska udah sangat low health, hampir meninggal. Untungnya masih ada flick out langsung ke arah belakang, karena memang di sana harus lebih respect karena Nightfall. Nightfall sangat cepat sekali, meskipun Anda memiliki yang predictable, tapi di sana Nightfall bisa gocek-gocek gimana? Itu dia, Nightfall cepet banget dari segi Cloud Bread yang bisa dibilang mereka lumayan lama dan bahkan untuk saat ini bakalan diganggu juga. Astrolab di sana bakalan coba untuk dibuka dan Abyssal Dragon-nya masih milik KS Cloudbreed. Wow, ini XQ ternyata kalau misalkan gue lihat-lihat ya, ini mirip banget sama Thorne. Lu lihat nih fotonya nih. Tuh, iya, wih, bener-bener. Iya gak sih? Nge-cosplay dia, fotonya sekalian nge-cosplay. Iya, cosplay secara tidak langsung, jir. Yes. Mirip banget. Ternyata subnya di sana ada Meadow juga ya. Meadow bisa dibilang player mid yang lumayan proper juga, karena dulu gue sempat satu guild sama Meadow di RR. Ya, cuman memang di sini menurut gue baik lagi dari Ofelia bermainnya udah agresif banget ya ke depan. Jadi dia ngabiarin Niachan buat mapping terlalu jauh ke arah depan, soalnya takutnya Niachan buying time tipis-tipis cari momen buat eksekusi tim dari KS Cloudbreed itu udah cukup bahaya. Makanya di sini menurut gue Ofelia bermain sangat agresif, bagus banget. Cuman harus hati-hati aja, dipikirin lagi outnya kira-kira bisa atau enggak. Jangan sampai terlalu keras banget darahnya, soalnya mau nggak mau kan dia harus recall. Dan di situ lewat recall itu takutnya pada saat lumburnya recall dari Via Lethal Assault sendiri, Minanya langsung ngide buat momen karena lagi nggak ada nih lumbur itu. Iya, mumpung lagi nggak ada ya. Tapi ya Ciara lawan GG Meong ya ini, aduh kenapa GG Moeng jadinya. GG Meong ini guys, jadinya dia tipe sedikit tapi nggak masalah. Kita bakalan lihat dulu nih ada trapping yang dilakukan oleh KS Cloudbreed yang dimana nggak ada player-player yang lewat. Tapi GG Meong terlalu cepat untuk keluar dari bus dan juga melakukan clear wave. Mireska di sana bengong melihat reaksi kawannya yaitu adalah GG Meong. Ngapain wave gue di clear? Iya bener. Iya gak sih? Iya betul. Dia langsung kayak, oh enggak, gue kira dia mau balas dendam. Ternyata itu Kira ya di bawah ya. Iya itu kiranya di bawah. Tapi memang di situ menurut gue gak tau miskom, gak tau memang sengaja juga ya kata Kiki Mueng. Udahlah, gue ke depan aja, gue clear lane kayaknya juga dari UPP, betul ya? UPP dong betul kan, UPP dan juga Niachannya kira-kira gak bakal ke gue kayaknya. Cuman memang di situ menurut gue kalau misalnya sabar sedikit lagi, siapa tahu ya 2 orang tadi ke bas L kanan kan dapat harusnya tadi single atau double kill gitu kan. Bener. Apalagi minimal dia bas cek lah ya. Gak masalah kita dapetin OBS-nya, at least timing kita di sana nggak sia-sia untuk nge-trap. Dilihat dari rune yang dimiliki sama KS Cloudbreed juga, Holy Thunder, Holy Summoner, ini udah poking banget. Ditambah ada COD dari 2 hero, dari XQ dan juga GG Meong. Ini bakal memperkuat mereka untuk burst damage ya. Sedangkan dari segi long termnya, Via Lethal Assault di sini lebih dominan. Karena di sana ada Desperate Duel yang sudah dipop ya. Dan bahkan untuk saat ini ada Blink yang bakalan dibuka. Dan juga adanya satu Butterfly Dance dari seorang Nightfall. Oke.
Namanya susah banget ya, belum Nah, kenalan soalnya. Emang belum kenalan, emang gue juga tadi UPP. makanya UPP, tadi gue bilang Yupupi gitu kan, gue bilang Yupupi. Yupupi. Waduh, kita agak sedikit melawak tapi kita lihat nih Achan udah jadi juga Gilded Grief-nya di menit 5 ini. Ya harusnya sudah sedikit bisa lebih bertahan survive lama kalau Kera atau Liliana yang masuk ke arah Achan. Cuman memang harus hati-hati aja karena memang yang tadi gue bilang Cloudbread antara dua kemungkinannya. Maksudnya untuk SQ sendiri ya, SQ di sini bakal sebagai finisher atau enggak memang dia masuk early-nya sebagai dia yang ngebaitnya. Antara itu kan, antara dia yang ngebaitnya bantu ngebait, cuman memang risky kalau misalnya dia bantu ngebait. Kita lihat splitter mengenai seorang dari Harumi di sana, tapi Ovelia cuma buang splitter doang habis itu balik. Buat clear wave. Iya, karena betul. saat ini mereka lebih concern menuju ke bagian bottom lane untuk melakukan objektif. Sedangkan VAD Lethal Assault mereka berada di bagian top dan Punish masih on point sekali, cuma bedanya Enrage dan juga Combo yang sudah berhasil diamankan oleh seorang Sierra di sana. Sayangnya nggak bisa di follow up oleh kawan-kawan dari VAD Lethal Assault dan mereka akan melakukan pressure menuju ke bagian mid terlebih dahulu. Opelia tertarik untuk yang kedua kali ya dengan satu Dead Sky-nya di sana, ada satu Astrolove dan bahkan Fallen Star yang masih disimpan. GG Meong sedikit demi sedikit mencabik-cabik satu outer tower milik tim VAD Lethal Assault nih. Iya betul banget, di sini menurut gue dari keduanya masih imbang-imbang aja. Lu mapping juga nih Achan mau Opelia kayak lagi skongkol juga ya. Ya sini yuk bareng yuk kita commit ke atas. Cuman memang di sini menurut gue Opelia juga bingung ya. Lu mau buat open war terlalu depan juga, gue takutnya Nightfall-nya free hit kata Lumbur. Memang di sini menurut gue ada PR tapi kita lihat bakal coba congkel tipis-tipis nih Achan connect ke Flying Spear ke depan, tapi di backup juga masih ada cleansing untungnya dari tim Cloudbread. Kalau enggak tapi kita lihat juga bakal langsung masuk seorang SQ-nya ke dalam nih Achan udah hampir bubuk tapi kita lihat Nightfall ke belakang tapi masih ada cleansing membackup dari kedua player dari Cloudbread sendiri. Kita barrier pun mencoba backup tapi setidaknya tadi kita lihat harus masih bisa selamat. Seorang dari Slimsia hampir tertumbang mengenai skill dari seorang Girak nih Vizca. Itu dia, KS Cloudbreed saat ini masih projektif banget mereka dari segi defense-nya. Cuman sayangnya lumayan diambak-ambak juga karena tadi ada satu Genesis Barrier yang open banget dari seorang UPP. Dan dilihat dari gimana caranya mereka melakukan open fight, KS Cloudbreed kayaknya masih butuh banyak sekali beberapa timing follow up yang cepat. Kenapa? Karena tadi ada satu Flying Spear, udah di follow up pakai splitter. Abis itu mereka masih bisa direct masuk lagi sebetulnya ke Harumi after durasi dari cleansingnya atau bahkan purify-nya itu habis. Tapi ternyata nggak ada lanjutan di sana dan bahkan di follow up-nya tamat sim VAD Assault dan kelar itu udah nggak terjadi apa-apa lagi. Dan bahkan KS Cloudbreed di sini yang harusnya mereka lebih mendominasi untuk di bagian early game agak sedikit kesusahan karena kiranya mau nggak mau harus main terus ke bagian bawah karena Minanya mainnya di atas terus Bapak jadi XQ harus turun ke bottom lane dan bahkan mereka saat ini harus menarik mundur lagi karena 9 detik lagi kita bakalan start Abyssal yang kedua nih. Ya betul banget. Ya betul banget. Tapi memang di sini PR-nya dari KSXU sendiri dia harus pintar-pintar aja buat gimana caranya gue bisa kayak tanpa gue misalnya dapat kill terlalu banyak. Soalnya gini, dari menit sampai 8 pun mereka belum ada dapat kill dari KS Cloudbread gitu kan, baru first blood doang dapat sama Lethal Assault karena memang dari kedua timnya kalau misalnya mereka berjaga jarak mereka hati-hati tapi kita lihat GG Moeng mau berjoget ke arah depan tapi lihat Sikon juga karena udah nggak mau juga ngambil resiko karena udah ada 3 player depan matanya. Kita lihat nih Achan juga bakal gunakan death kit di sana karena depan 2 orang tertarik tapi masih menempel sama tower. Ovelia juga langsung knock pick ke belakang nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini Ovelia juga bingung. Gue mau harus ngapain lagi gue ngekait mereka. Yang tadi gue bilang Cloudbread itu bingungnya buat ngekaitnya loh. Kalau misalnya lu Yenanya nggak ada susah, lu ngekait pakai siapa lagi? Tapi sini GG Moeng. Aduh. Gue tadi bilang GG Meong ya, gue lihat namanya ke distract banget nih Vizca ya. Iya GG Meong ya Sarua Kene sebetulnya tapi ternyata XQ masuk dulu dengan penggunaan satu Fading Phantom ya dan bahkan dengan Umbra dan juga Triangle Mace di sana mencoba untuk memberikan beberapa damage outputnya dan ternyata Astrolove sudah dibuka juga dan juga satu dari Night. Maksud gua satu Nightfall, namun sayangnya Vioxy di sini bakal langsung di-commit begitu saja dan juga ada Dark Dominant yang menarik 2 player. Vioxy berhasil men-take down Niachan yang terlalu oversight dan juga ada Mireska yang akan coba untuk all in tapi ternyata dibuka di sana satu Mark of the Frost-nya yang menurut gua sayang sekali dibuka padahal dia cuma nerima satu summon Holy Summoner damage aja. Ya benar kan tadi gue bilang ini dari Cloudbread sendiri karena mereka gak bisa bikin momen secepat dari Lethal Assault karena dari Lethal Assault menurut gue lebih enak buat momen. Karena kenapa? Lethal Assault di sini meskipun Niachan lu jalan tipenya ya bukannya lu ngedes ke Ovelia tapi kita lihat terjadi gitu aja 2 orang. Nightfall juga kena splitter seorang lu harus tertumbang dari tangan Cloudbread sendiri karena memang terlalu depan juga kata Nightfall mampus dah gue kena splitter udah bisa ngapa-ngapain. Iya udah gak bisa ngapa-ngapain di sana tapi bagusnya dia buyback langsung begitu saja ya dengan penggunaan satu Endless Cycle dan KS Cloudbread di sini berpotensi untuk nge-steal
Dan bahkan mereka bisa melakukan secure secara baik tergantung dari zoning out mereka terhadap Hayate-nya. Harumi terlalu pressure menuju ke bagian dalam dan bahkan Dominion-nya berhasil melakukan secure menuju ke bagian dua player Niachan. Terangkat dengan satu splitter dan Harumi with nothing. Kunai Blitz menuju ke bagian depan dan akan langsung aja adu trading hit, tapi Vioxy benar-benar masih belum kuat dan damage OP belum gitu besar. Mireska through forward maju menuju ke bagian lebih dalam lagi dan Opelia dengan Sage buff ya di sana akan melakukan beberapa securing line up. Namun sayangnya kali ini bakalan di let go harusnya karena 2.900 apalagi 4 player pressure-nya ini bakalan susah banget. Opelia mau let go apa enggak ternyata masih bisa di clear dong. Setengah HP lagi. Ya betul banget, di sini sebenarnya masih 50-50 karena kenapa? Dari segi kill sebenarnya Cloudbread lebih unggul meskipun kalau misalnya kita lihat dari tower lebih harus tertumbang itu aja seorang Keranya. Ditahan seorang Syara tadi gue bilang SQ jangan terlalu sering mundar-mandir. Takut tiba-tiba di jump scare sama Syara nih Rizky. Itu dia. Waduh, Foxfire sakit banget di sana nampaknya Shining Blinding Light yang dimiliki oleh seorang Mireska. Cuman 25 detik lagi up nih Holy Dragon. Masalahnya Holy Dragon tadi tuh udah di-secure sama Viadel Lethal Assault dan mereka otomatis dari segi fight mereka bakalan lebih dominan karena damage output mereka lebih besar karena mereka dapetin satu Holy Thunder gratis dari buff Holy Dragon tersebut. Jadi mereka masih bisa memberikan pressure dan bahkan mereka masih bisa mengamankan satu Infinite Slayer-nya. Infinite Slayer sudah dijalankan menuju ke bagian bottom lane dan ini akan menjadi zoning out mereka yang pertama menuju ke bottom lane dan mid-nya juga sudah dijalankan di sana push dari seorang UPP coba untuk dicakar-cakar masuk menuju ke bagian satu Fox Form dan langsung ditarik lagi. 4 player langsung concern menuju ke bagian Holy Dragon yang kedua. Apakah milik Lethal Assault atau KS Cloudbreed? Ya, tapi kita lihat Niachan juga terlalu overcommit ke dalam depan, tidak follow up dan harus tertumbang di seorang habis dari Lethal Assault sendiri. Meskipun di sana mereka mendapatkan untuk Holy Dragon-nya yang kedua, yang pertama untuk Holy Dragon yang pertama, tapi di sini menurut gua ya bisa dibilang lu untung banget enggak, rugi banget juga enggak karena tadi juga Niachan-nya mati. Mungkin karena memang tujuannya aja tadi ke depan udah gak apa-apa lah. Yang penting lo Holy Dragon lu dapat gitu kan. Holy Dragon lu dapat Infinite Slayer tapi kan di situ cuman sebagai pengalian isu doang ya. Dari di arah bawah tapi kita lihat Taya pertama juga berhasil dilancarkan sama seorang Yenanya di sana. Yenanya juga langsung flick out ke arah belakang. Tapi di sini menurut gue lihat dari sisi bawahnya sendiri bakal menggunakan Purify gitu aja untuk escape dari 4 player. Kalau nggak ada Purify dia udah auto wassalam di sana. Harumi bakal dimasukin lagi oleh XQ tapi XQ masih sadar diri. Belum ada creep, belum ada yang membantu dia untuk bisa masuk ke dalam nih Fiska. Pilihan Kira kan susah kan. Jadi dia mau nggak mau harus ngalah terus dari setiap objektif 5-2 loh ini Will. Ini akan menjadi game yang sulit banget untuk Kiranya. Kiranya bakalan susah dan bahkan Niachan tadi sampai ngide-ngide maju menuju ke stage buff pit dari Cloudbreed buat nge-zoning out doang. Jadi 4 playernya masih bisa tenang buat dapetin satu Holy Dragon dan bahkan mereka kehilangan tier 1 mereka di bagian bawah nih sebentar lagi dari Viadel Lethal Assault dan bahkan ada satu combo dan juga Enrage yang dibuka, Kickblade di pop dan masih bisa selamat ternyata dong. Ya ampun, tanggung banget di sana. Satu Death Kite connect menuju ke bagian seorang Vioxy, namun sayangnya nggak dilanjutkan dan ada satu splitter yang langsung saja menumbangkan satu player harusnya, namun sayangnya bakal ketarik lagi untuk yang kedua kali dari seorang Opelia dengan menggunakan satu Death Kite, namun mereka balik lagi menuju ke base mereka dan bahkan invasi lagi-lagi diamankan oleh Viadel Lethal Assault nih. Ya betul banget, cuman memang di sini menurut gua dari kedua timnya gua bakal bilang jujur gitu ya. Dari kedua timnya bermain, lu menempatkan posisi dengan sangat pintar. Lu bisa nge-kiting, Niachan juga dapetin. Niachan ya udah gak jadi masalah meskipun gue dapetnya support gak apa-apa. Setidaknya gue dapetin satu kill. Meskipun mereka kalah objektif. Karena kenapa? Mereka gak bisa menang objektif. Udah jelas Lethal Assault memiliki 2 archer. Benar. Ya kan? Jadi agak sulit. Kalau lu mau bersaing secara objektif, Lethal Assault udah pasti menang. Cuman kalau lu bersaing tarik ulur, biar lu bisa objektif saat lu misalnya udah dapetin satu atau dua orang, kecongkel 1-2 orang, Cloudbread bisa objektif. Gitu kan. Jadi objektifnya kalau ngomong secara pure sulit banget dapetin sama Cloudbread. Tapi kita lihat Harumi berhasil dari Viadel Lethal Assault sendiri mendapatkan untuk Infinite Slayer-nya. Di menit 14 ini makin bahaya untuk Cloudbread sendiri karena memang di sini sudah makin terpressure, apalagi Harumi juga udah bakal coba semakin mandiri ke arah depan, antara di depan ke arah depan, tapi di sana masih ada Articuno mereka dirinya sendiri. Mires kesan berbahaya, bakal coba bergoyang, hampir meninggal kalau nggak bisa berubah lagi dia auto dari wassalam. Misalnya Liliananya kita lihat Infinite Slayer juga masih pop up ke arah dari midnya, tapi kedua orang harus hancur di sana. Keranya lihat tunggu momen Keranya di atas. Iya. Tunggu ada yang bikin momen dulu katanya. Ini layer ketiga aja bahkan dia masih belum bisa masukin sampai saat ini ya. Iya. Dia butuh langsung direct masuk ke dalam kalau mau dapetin satu kill. Cuman sayangnya KS Cloudbread juga di sini bahkan momentumnya masih belum bisa di-create sama mereka. Opelia menerima beberapa shuriken toss dan bahkan terkena satu flying spear di sini dari seorang Harumi. Mereka harus balik dulu
dulu. Mereka harus setup lagi karena pressure mereka udah hilang karena tadi ada satu Infinite Slayer yang mereka sudah berhasil summon, hilang, timingnya sudah berhasil kandas. Namun sayangnya di bagian atas Ciara harus di take down gitu saja karena ketika lu ngeluarin satu enrage lu udah lose all in tapi sayangnya di sana terkena stun terlebih dahulu. Nah itu sebenarnya kelemahan Emily sih ya. Lu kalau misalnya lu flicker gitu kan dan lu nggak mungkin juga purify gitu ya, nggak ada juga gitu sampai sekarang gua lihat Emily pakai purify, tapi kita lihat juga nih Achan juga langsung bertahan ultimate gitu aja. Tapi masih ada gitu, masih ada pertahanan dari tim Lela Sao, tapi bakal dibalikin keadaannya. Nia Chan di sana bakal berjaya bersama timnya Lela Sao sendiri karena tadi gua bilang Cloudbread sangat PR kalau misalnya mereka pecah, apalagi tidak ada SQ juga, tidak ada GG yang di sana. Tapi kita lihat bakal mencoba bergoyang ke depan, Grisberry juga bakal langsung pop up ke depan, tapi harus hancur high ground dari bottom lane-nya. Apakah ini bakat menjadi kemenangan di match kedua game pertama dari Lela Sao versus Cloudbread ini, dan akhirnya fokus ke core dan harus menangkan di match kedua game pertama ini oleh tim dari VAD Lela Sao. Lihat gak sih Mina impact-nya se-powerful itu ternyata. Iya, memang. Itu cuma Mina sih, saya relate game semua. Tapi kenapa bisa sampai jadi kayak gini hasilnya. Tapi emang sih menurut gue sendiri dari draft